Tapi apa yang gurih nih oh? Ya wis mulai. Kayak gini gua lah, Wis mulai. gua lah. Oh wis ya. Apa wis ya? Ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kelompok 4 rekayasa perangkat lunak akan mempresentasikan tentang proposal kami yaitu sistem stok gudang barang berbasis website. Proposal ini disusun oleh kami. Ada saya, Nazla Natasha, dengan NIM STE 2022030227. Dan saya Nur Ina Oktavia dengan NIM STE 2022027775. Saya Yati Rahmati dengan NIM STE 20202728. dan saya Suci Ramadana dengan NIM SE 2022020783. Apa ya? Dari bab 1 ini pendahuluan ada profil perusahaan. Di profil perusahaan ini CV Pratama Pressmart yaitu toko yang menyediakan bahan untuk bahan pokok. Usaha dagang ini menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga seperti makanan ringan, frozen food, dan lain-lainnya. Hasil dari pengamatan dari wawancara dengan pemilik toko ini diketahui pemilik toko mempunyai permasalahan khususnya pada persediaan stok barang karena masih menggunakan sistem manual dan dalam pengolahan data. Udah. Terus latar belakang. Ya, untuk latar belakang masalahnya berdasarkan permasalahan pada Pratama Freshmart perlu adanya sebuah sistem informasi yang bisa mengatasi masalah tersebut. Di Pratama Freshmart membutuhkan sistem informasi yang terintegrasi antara bagian penjualan, pembelian, dan inventory. Salah satu yang bisa digunakan untuk merancang persediaan stok barang pada CV Pratama Freshmart adalah dengan menggunakan website dan database MySQL sebagai pengolahan data. Diharapkan dapat membantu proses kinerja pada toko dalam pengolahan data persediaan stok barang lebih efektif dan efisien dalam melakukan pengecekan stok barang yang sudah mencapai stok minimal, sehingga pemesanan barang kepada pemasok menjadi tepat waktu dan tidak sampai kehabisan. Selanjutnya ada maksud dan tujuan penelitian kami yaitu untuk menciptakan sistem yang mampu menghasilkan informasi data persediaan barang yang masih tersedia, juga untuk membuat suatu perancangan sistem baru yang mengolah data persediaan barang dengan bantuan komputer. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui sejauh mana perbandingan keuntungan yang diperoleh oleh CV Pratama Freshmart antara bantuan dengan menggunakan komputer dengan tanpa menggunakan bantuan komputer. Dan tujuan yang kedua, membantu menyajikan informasi mengenai perkembangan persediaan barang dan barang-barang yang masuk produksi dari toko oleh pengelola toko. Ya, untuk selanjutnya, di sini ada bab 2, landasan teori. Konsep persediaan. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan, yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. Keberadaannya tidak saja dianggap sebagai beban karena merupakan pembalasan, tapi sekaligus juga dianggap sebagai kekayaan yang dapat segera dicairkan dalam bentuk instrumen. Kemudian ada teori umum. Sistem yang digunakan dalam pengembangan program ini adalah sistem informasi berbasis website.
Yang pertama, sistem informasi. Sistem informasi yang digunakan pada aplikasi website ini adalah yang pertama ada PHP adalah suatu bahasa pemrograman yang menempatkan pada sisi server sehingga dapat diproses di server. Untuk yang selanjutnya ada database, yaitu kumpulan data yang terdiri dari tabel pernyataan, struktur, laporan, halaman, dan modul. Kemudian websitenya. Website adalah bahasa yang berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti jaring laba-laba. Website digunakan oleh instansi maupun perusahaan bisnis yang ingin mempublikasikan barang dan jasa dari perusahaannya. Kemudian CMPP adalah bundle PHP yang bersifat open source. Kemudian ada MySQL adalah semacam uh, basis informasi yang memakai bahasa dasar SQL untuk mendapatkan kumpulan datanya. Lalu di Selanjutnya, bab 3 ini ada desain perancangan. Yang pertama ada permintaan sistem, analisis kelayakan, sistem stok gudang barang. Untuk sistem request-nya seperti ini, kami tampilkan sistem request, sistem gudang stok barang. Lalu pada analisis kelayakan, ada feasibility analysis atau analisis kelayakan teknologi. Lalu yang kedua ada analisis kelayakan organisasi. Dan yang ketiga ada analisis kelayakan ekonomi. Lalu pada perancangan sistem ada konsep pengembangan. SDLC adalah kependekan dari System Development Life Cycle. SDLC ini digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam rekayasa perangkat lunak, konsep SDLC mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Lalu berikutnya ada model pengembangan SDLC yang digunakan pada IP Pratama Prasmart dalam prototipe. Metode prototipe yaitu metode yang memungkinkan pengguna atau user memiliki gambaran awal tentang perangkat lunak yang akan dikembangkan, serta pengguna dapat melakukan pengujian di awal sebelum perangkat lunak dirilis. Lalu berikut ada tahap-tahap pengembangan perangkat lunak menggunakan metode prototipe, yaitu pertama ada analisa kebutuhan, yang kedua ada membuat prototipe, yang ketiga evaluasi prototipe, empat mengkodekan sistem, yang kelima pengujian sistem, dan keenam evaluasi sistem. Lalu yang ketujuh ada menggunakan sistem. Ya, berikut ada gambar perangkat lunak yang telah diuji dan disetujui siap untuk digunakan. Masih. ya jadi ini adalah gambar dari model pengembangan SDLC yang digunakan pada program sistem stok gudang barang. Ya. Nah, selanjutnya ada tahapan atau fase-fase dalam pengembangan SDLC ini, yaitu satu, analisis kebutuhan sistem. Pada tahap ini sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Dalam pembuatan sistem stok gudang barang ada dua kebutuhan fungsional dan non fungsional. Fungsional, satu, karyawan bagian gudang atau admin. Tugas dari admin sendiri itu melakukan login atau logout dan mengelola stok masuk, stok keluar, tambah barang, edit barang, juga habis barang. Dan admin juga mengelola transaksi laporan serta mencetak laporan. Untuk kebutuhan non fungsional, satu, sistem dapat menentukan bentuk berupa stok barang, barang masuk dan barang keluar.
Kedua, sistem memiliki tampilan yang mudah dipahami. Ketiga, sistem dapat dioperasikan dengan cepat. Dan keempat, sistem dioperasikan dengan baik sesuai fungsinya. Tahapan yang kedua yaitu membuat prototipe. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain seperti desain sistem use case, sequence diagram, diagram activity, dan ERG. Untuk desain sistem, eh, yang UML, Gak usah. Ini udah evaluasi kuis ya. dan Oh ya, tahapan yang ketiga ada evaluasi prototipe dilakukan untuk mengetahui apakah model prototipe sudah sesuai dengan harapan. Dan tahapan keempat, coding atau pengkodean. Pembuatan sistem ini menggunakan Visual Basic sebagai bahasa pemrogramannya dan menghasilkan sebuah sistem dalam bentuk website. Dan tahapan kelima yaitu pengujian sistem. Tahap pengujian ini dimulai dengan menggunakan metode black box testing. Merupakan sebuah metode yang dimanfaatkan untuk menguji perangkat lunak dengan menginput data di seluruh form sistem. Dan tahapan keenam yaitu evaluasi sistem. Dan ketujuh menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan disetujui siap untuk digunakan. ya untuk selanjutnya ada UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML dapat didefinisikan sebagai suatu bahan standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Di sini ada yang pertama ada use case diagram. Selanjutnya ada class diagram adalah penggambaran inti dari proses pemodelan objek meliputi struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek serta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kemudian di sini ada activity diagram, Mulai dari diagram login, input lalu data input data barang, barang, selanjutnya update data barang, lalu delete delete data data barang, barang, input data pembelian, update data pembelian, lalu delete delete data data input data penerimaan beserta update data penerimaan dan juga delete data. Lalu ada diagram cetak laporan. Lalu selanjutnya ini ada sequence diagram login. login, data barang, Lalu ada sequence diagram update data barang. Lalu ada sequence diagram delete data barang. Ada input pembelian barang dan juga update pembelian barang sampai ke delete pembelian barang. Lalu ada update penerimaan barang atau stok masuk, cetak sequence laporan, diagram cetak laporan. Lalu di bab 4 ya ada laporan hasil software yang telah dibuat. Rancangan antarmuka merupakan mekanisme komunikasi antar pengguna dengan sistem. Lalu ini tujuan utama dari perancangan ini adalah agar tampilan bersifat komunikatif dan mudah digunakan oleh user sehingga tujuan awal pembuatan dan dari aplikasi bisa tercapai. Lalu ini adalah login, penampilan hasil dari menu login. Lalu ada menu stok barang, ada menu barang masuk, ada input barang masuk, barang hasil,
barang barang keluar, keluar, ada baca, ada input barang barang keluar, keluar, terus sampai ke menu logo. logo. Ada pesawat Ini kan iya ini nih. oh ya, iya, oh Ya, terus iya sudah. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. sih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ini juga dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Diberikan nilai yang Nilai yang memuaskan. mana tadi? Detiknya ya saya. Masih bisa nyong alarmnya orang orang. Burung. Ini mana ya tadi? Stop Stop recordingnya.